Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan saya di MTHB Grab. Jadi hari ini saya rencananya mau berbagi pengalaman aja. Berbagi pengalaman dari awal sampai sekarang. Dari awal saya mulai tanam anggur. Jadi dari awal-awal saya tanam anggur itu ya kawan-kawan, saya dulu beli bibit online juga, belinya di daerah Jawa, cuman saya lupa dari mana karena variannya beda-beda dan tempatnya juga beda-beda. Kemarin saya beli, jadi awal-awal beli bibit kemarin saya 2 bibit kemarin beli, kalau nggak salah harganya dulu kisaran 80.000 kalau nggak salah, saya dulu awal-awal beli bibit. Jadi kan namanya saya juga belum paham tentang anggur, dulu itu saya beli lihat-lihat jenisnya, lihat-lihat bentuk anggur, tidak tahu dengan rasa bagaimana. Taunya saya pengen anggur yang bagus bentuknya. Jadi dulu awal-awal saya beli tahun 2021 kalau nggak salah, beli bibit itu dan saya tanam di tahun 2022. Awal 2022 saya dulu tanamnya, dulu saya beli awal-awal tuh jenis Dobos Skipping dan jenis Dickson, karena saya tergiur juga kan dengan bentuk buah dan warnanya bagus. Terus itu saya beli lagi kalau nggak salah 3 bibit kalau nggak salah, setelah beli Dobos Skipping dan Dickson itu. Terus saya beli lagi kalau nggak salah itu belinya jenis Jupiter, Academic dan Mondrop kalau nggak salah, beli Mondrop karena tergiur dengan bentuk buah. Kalau sekarang sih saya tidak tergiur lagi dengan bentuk-bentuk buah. Saya sekarang fokusnya ke rasa. Kalau memang rasanya tuh enak di lidah saya, itu yang saya tanam dan saya kembangkan. Kalau jenis Dickson saya rasa rasanya biasa-biasa aja. Kalau untuk Dobos Skipping kemarin itu nggak mau berbuah di tempat saya, jadi Dobos Skipping itu saya pangkas dan saya ganti dengan varian Dickson. Ternyata Dickson itu di tempat saya sering pecah-pecah juga kawan-kawan, dan rasanya juga biasa-biasa aja. Jadi rencananya kalau Dickson itu mau saya pangkas lagi, nantinya saya ganti dengan varian Tamaki karena saya suka rasanya Tamaki. Kalau yang awal-awal saya nanam Dickson itu kan Dickson sama Dobos Skipping. Dobos Skippingnya sudah saya ganti dengan varian Dickson juga. Terus yang varian Dickson itu juga saya pangkas sekarang dan saya ganti dengan varian Jupiter karena saya suka juga rasanya Jupiter. Jadi saya berpesan buat kawan-kawan yang masih pemula. Saya ini termasuk pemula juga sih, soalnya baru kurang lebih 2 tahun juga saya mengenal tanaman anggur ini. Jadi saya berpesan buat kawan-kawan, kalau kalian mau tanam anggur, fokus cari dulu jenis apa yang kalian mau. Misalkan kalian yang suka beraroma, cari aja yang beraroma, kan banyak tuh varian-varian yang ada aromanya.
Jadi kalian jangan tergiur dengan bentuk buah dan dengan warna, jangan tergiur. Kalau misalkan bentuk buahnya bagus, warnanya bagus, tapi untuk rasanya tidak sesuai dengan lidah kalian, percuma juga kalian tanam, karena itu akan membuang waktu kalian untuk memelihara pohon anggurnya. Ini di sini rencana banyak yang saya mau pangkas, kayak varian itu, varian Dickson, rencana saya pangkas lagi, mau saya ganti dengan Tamaki. Itu nggak tahu juga tuh kalau varian Urum itu nanti kalau misalkan memang tidak cocok di lidah saya ganti juga. Kalau varian Urum itu kalau dibandingkan dengan akademik, saya rasa masih enakan akademik kawan-kawan rasanya. Cuman saya nggak tahu ya kalau di lidah kalian. Ini saya berbicara di sini di lidah saya untuk perasaan saya. Jadi kalau memang saya rasa enak, itu saya perbanyak. Ini contoh kayak anggur varian Portugis Dream. Kalau Portugis Dream di sini memang ada aromanya, cuman rasa buahnya itu agak sepat-sepat kawan. Cuman nggak tahu sih kalau misalkan buahnya nanti yang memang banyak buahnya atau umur pohonnya sudah tua, nggak tahu. Cuman misalkan memang begitu-begitu aja, insya Allah nanti juga saya pangkas. Kita sambil jalan-jalan aja ya kawan-kawan, sambil lihat-lihat. Ini contoh nih, kayak ini varian NN06 atau Portugis Dream. Ini kemarin saya belinya 250 kawan-kawan untuk bibit Portugis Dream ini dari awal-awal. Cuman kalau saya rasa agak sepat-sepat gitu rasanya. Kalau aromanya sih memang ada, cuman nggak terlalu kuat juga, nggak kayak jenis Tamaki. Kalau Tamaki saya rasa di sini memang wangi aromanya. Ini dulu awal-awal saya nanam anggur 2022 Januari kalau nggak salah. Ini jenis Dickson. Ini sekarang sudah saya ganti dengan varian Jupiter kawan-kawan nih. Sudah saya ganti. Ini kemarin kita sambung pucuk di sini, karena sambung pucuk cepat jadinya daripada sistem grafting. Kalau yang ini Dickson, ini yang double skippingnya nih kawan-kawan. Jadi ini double skipping dulunya, terus nggak mau berbuah dia. Double skipping ini saya potong di sini, saya ganti dengan varian Dickson. Ini jadi double skipping. Jadi Dickson tumbuhnya di double skipping. Kalau RS-nya Isabella. Ini Dickson, tapi rencananya kalau masih buahnya begini-begini aja rasa biasa, juga akan saya ganti nanti dengan varian Tamaki. Untuk Dickson kalau masih begini dia rasanya ada agak sepat-sepat juga tuh, berair. Nggak ada wangi-wanginya, biasa aja. Ini sama dengan varian Urum. Varian Urum kalau misalkan biasa-biasa aja juga rasanya, bakal saya ganti juga nanti dengan varian Tamaki, karena saya suka Tamaki rasanya. Kalau ini jenis Harol nih. Kalau Harol ini saya rasa lumayan juga sih di lidah saya. Jadi Harol ini dulunya
dulunya ARA 15. Ini dulu ARA 15. Terus karena musim hujan dulunya belum pakai atap, saya hancur terus kawan-kawan, daunnya tidak pernah bagus. Jadi saya potong di sini, saya grafting dengan varian Harold. Jadi ini batang ini ARA 15, kalau RS-nya tetap Isabella. Ini sama dengan ini dulunya Mondrop. Karena hancur juga di tempat saya, tidak mau berbuah Mondrop. Karena saya tergiur dulu dengan bentuk buah bagus. Jadi banyak varian dulu kemarin. Awal-awal nanam anggur saya juga banyak koleksi varian, cuman ya kalau sekarang nggak banyak lagi. Ini saya potong juga di sini, saya grafting dengan varian Urum. Ini kalau ini masih aslinya. Ini saya juga nggak tahu nih, atau ini Gospi atau ini akademik, saya nggak tahu. Cuman belinya dulu idenya akademik, ini sama nih. Jadi kalau kalian yang tahu ini akademik atau Gospi, ini kita yang ini lagi. Kalau yang ini dulu memang rostock yang saya tanam. Ini rostock Isabella, dan terus saya sambung di sini. Nih sambungannya saya sambung dengan Aroma Delik. Cuman kita beli RS juga kemarin. Aroma Deliknya kayaknya nggak palit juga. Buahnya seperti ini kawan-kawan. Buahnya hitam, dia seedless, cuman beraroma. Aromanya kuat banget, cuman kecil banget buahnya seperti ini. Dia seedless, aromanya kayak aroma poxy, kuat banget aromanya. Pokoknya harum banget. Cuman nggak terlalu berbuah juga. Nih kayaknya kayak Isabella juga daunnya, cuman nggak tahu juga. Ini sama dengan ini varian Urum. Ini kemarin tanamnya rostock juga, tanam Isabella. Terus sudah besar, saya grafting di sini, saya sambung dengan varian Urum. Varian Urum ini kemarin saya beli interest juga. Nih kalau yang ini kemarin beli di Shopee yang harga 10 ribuan, ternyata Red Master. Dan saya grafting di sini dengan ini varian Tamaki dan ini varian Urum. Cuman nggak tahu juga atau nggak cocok atau gimana. Di sini sambungannya besar banget. Cuman pohonnya ini begitu aja, nggak mau besar. Nih, ini varian Tamaki dan ini varian Urum. Ini RS-nya Red Master. Kayaknya Red Master sama dengan Red Master di grafting orang yang harga 10 ribuan beli di Shopee. Makanya kawan-kawan saya berpesan kalau mau beli bibit, misalkan kalian jangan tergiur dengan harga murah. Kalau bibit itu memang bagus, biasanya jarang orang jual harga murah. Paling murah biasanya harganya kisaran 60.000 sampai 80.000. Itu paling murah biasanya kalau harga bibit yang bagus. Apalagi kualitasnya yang bagus biasanya 100 ribuan. Ini kayak ini dulu saya bikin bibit juga. Ini bekas-bekas yang tidak tumbuh saya pelihara lagi. Rencana mau saya sambung pucuk. Kalau sambung pucuk biasanya cepat jadinya kawan, cepat nempel.
Makanya saya di sini tidak tergiur lagi dengan anggur varian-varian, apalagi yang baru keluar. Jangan tergiur kalian dengan bentuk buah dan warna. Contoh kayak Early Adora itu kan, Early Adora itu sempat viral juga tuh lagi awal-awal. Cuman nggak ada lagi yang review-review buahnya rasanya bagaimana. Kalau saya di sini ibarat soal review rasa, saya memang seadanya. Kalau memang tidak enak di lidah saya bilang tidak enak. Karena saya di sini juga tidak jualan bibit, kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan yang mau menanam anggur, yang masih pemula, saya berpesan kalian kalau mau beli bibit misalkan, cari di tempat yang memang orang tuh berjualan yang sekaligus berkebun. Misalkan orang itu berkebun anggur dan dia tuh jual bibit, nah itu pasti valid bibit itu. Kalau misalkan agak mahalan harganya, yang gak masalah juga, daripada nantinya kalian beli bibit yang murah terus kita tanam, setelah tumbuh ternyata tidak sesuai dengan harapan, kan jadi membuang-buang waktu kalian. Misalkan kita mau menanam sampai 5 bulan udah besar, terus membuahkan sampai 8 bulan, ternyata buahnya tidak sesuai, tidak valid, kan jadi terbuang-buang waktu kalian buat menanam anggur. Jadi misalkan kalian mau beli bibit, cari yang memang rekomendasi, dan kalau misalkan agak mahalan sedikit tidak masalah juga. Saya dulu awal-awal memang begitu juga, kawan-kawan. Saya tergiur dengan bentuk buah, bentuk warna. Tapi kalau untuk sekarang saya tidak tergiur lagi dengan yang model-model begitu. Kayak Early Adora itu saya tidak tergiur untuk sementara, kecuali memang anggur itu memang banyak yang suka, yang sudah review anggur itu bisa saya tergiur. Contoh kayak Cotton Candy. Nah, kalau Cotton Candy itu saya tergiur itu karena memang ada wangi-wanginya katanya itu. Makanya saya mau beli juga, mau coba menanam Cotton Candy. Makanya saya lagi lihat-lihat yang jual interest di channel-channel yang lain. Kalau ada jual Cotton Candy interestnya, nanti saya bisa beli juga. Mau coba-coba juga sih, karena saya suka yang beraroma-aroma. Kalau yang tidak beraroma saya kurang suka, kayak Ninel, Baikonur, terus apalagi pokoknya yang varian-varian lawas itu saya tidak tergiur lagi untuk menanam. Yang saya cari itu yang sesuai di lidah saya. Contoh kayak Tamaki ini saya memang suka banget buahnya. Makanya di sini rencana mau saya pangkas aja semua. Kalau misalkan tidak, pokoknya yang mana yang tidak saya sukai variannya, saya ganti dengan varian Tamaki. Karena kita di sini buat kebun sendiri soalnya. Jadi kalau kawan-kawan mau cari bibit, misalkan cari yang rekomendasi. Jadi kawan-kawan banyak tuh yang tanya kenapa kepada saya, yang mau cari bibit ke saya. Saya itu tidak jualan bibit, kawan-kawan. Saya tidak bikin bibit. Awal-awal dulu saya memang bikin bibit juga, tapi jarang ada yang mencari bibit itu. Jadi saya tidak mau lagi sekarang untuk bikin bibit. Kalaupun misalkan saya bikin bibit juga, saya tidak mau mengirim-ngirim ke jauh. Takutnya bibit itu patah-patah punya orang, kasihan nantinya. Makanya saya tidak mau jualan bibit. Kalaupun misalkan saya jualan bibit juga, siapa yang mencari ke tempat saya bisa saya jualin. Tapi kalau misalkan saya diminta untuk mengirim,
saya tidak bisa kawan-kawan, takutnya patah-patah bibit orang, kasihan. Jadi itu pengalaman-pengalaman awal-awal tanam anggur saya kawan-kawan. Jadi banyak juga yang bilang saya para suhu, padahal saya itu belajarnya juga di YouTube, di channel-channel yang besar. Cuman kalau kita mau belajar di channel-channel orang itu, cari channel orang itu yang memang dia pengebun. Kalau saya kan lihat di sana, lihat di sini, lihat di sana, lihat di sini. Kebanyakan orang itu bikin videonya ada yang ketinggalan, jadi cari lagi di video yang lain, ada ketemu yang ketinggalan itu, misalkan apa yang ketinggalan. Jadi kita fokusnya jangan di satu channel. Kalau mau menonton, ibaratnya cari di channel lain juga apakah benar begini-begini. Kalau saya dulu memang begitu juga kawan-kawan, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menerapkannya. Dan apa yang saya pelajari di sini, apa yang saya pelajari dulu di YouTube, itulah yang saya bikinkan kontennya untuk sekarang video ini. Makanya saya di sini berbagi pengalaman saya, dan saya di sini tidak hanya membuat konten atau hanya untuk dapat tontonan, tidak. Saya di sini memang apa yang saya lakukan di kebun saya, itulah yang saya bikinkan videonya, dan insya Allah saya tidak akan menyesatkan kalian. Makanya saya di sini berbagi pengalaman, dan jangan dianggap saya guru atau saya suhu. Itu saya bukan para suhu, soalnya saya masih baru di sini tanam anggur. Cuman mungkin ya alhamdulillah ilmunya saya dapat juga dari ya hasil nonton video para senior gitu. Jadi awal-awalnya dulu kan di sini saya tanam cabai kawan-kawan. Makanya saya ibaratnya tuh kalau ilmu menanam anggur nih saya terapkan juga ilmu saya tanam cabai. Ternyata tidak beda jauh dengan penanaman cabai. Kalau masalah pemupukan ya tidak jauh lah sama pelihara cabai. Cuma kan kalau pelihara cabai itu paling lama 1,5 tahun itu sudah mati pohonnya, kita tanam lagi yang baru. Kalau kita nanam anggur ini ya abadi lah kalau pohon anggur ini kan. Makanya saya nanam anggur, padahal dulu waktu awal-awal juga saya nggak tahu kalau anggur ini bisa ditanam di Indonesia. Karena sering lihat-lihat YouTube kan, oh ternyata banyak yang mengebunkan anggur, dan di tempat saya ini juga jarang ada yang menanam anggur. Jadi ya saya coba-coba aja dulu, ya alhamdulillah ternyata tidak jauh beda bagi saya nanam anggur dengan nanam cabai. Cuman mungkin ya perlakuannya aja yang beda untuk pembuahannya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan buat kawan-kawan, dan intinya saya di sini berbagi pengalaman saya aja, tidak untuk menggurui kalian. Dan pengalaman saya itu saya bikinkan di video. Insya Allah video yang saya bagikan tidak akan menyesatkan kalian. Saya di sini cuman supaya kalian yang masih pemula itu tahu cara-caranya. Itu aja kawan-kawan. Semoga videonya bermanfaat juga buat kalian untuk video ini.